Novel Kansa karya Cawica episode 4 Pesta. Mereka pun dipersilakan masuk ke dalam kediaman Abimana. Terlihat segala perabot dan benda-benda yang ada di dalamnya memberikan kesan mewah. Keluarga Abimana ini memiliki kekayaan dari bisnis hotel bintang 5-nya yang ada di mana-mana. Salah satunya hotel terbesar pusat kota adalah miliknya. Keluarga ini sangat sulit untuk didekati. Banyak orang mengenal namanya, tapi tidak dengan rupa dan orangnya. Mereka jarang menerima tamu di rumahnya, kecuali saudara dan tamu penting lainnya. Identitas anak-anaknya juga sangat dirahasiakan. Banyak orang mengenal Zoya, tapi tidak dengan orang tuanya. Kesan itu semua membuat siapapun menjadi takut ketika berhadapan dengan Abimana. Tanpa mereka tahu, ternyata keluarga ini sangatlah baik dan ramah. Acara pun dimulai dengan saling memperkenalkan anggota keluarga masing-masing. Ternyata Abimana memiliki 2 orang anak. Seorang putri pertama bernama Zoya dan seorang putra kedua bernama Zidan. Hanafi juga tak luput mengenalkan anak-anaknya pada Abimana. Acara lamaran pun dimulai dengan hikmat dan lancar. Belum ditentukan tanggal pernikahan, tapi keduanya sudah sepakat akan menggelar pernikahan 1 tahun lagi. Acara tukar cincin pun selesai. Sekarang para keluarga berfoto dengan Zoya maupun Hafsah dan yang lainnya dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah disajikan khusus untuk acara ini. Zidan yang sedang terdiam berdiri meminum jus oren di tangannya, melihat Kansa yang berdiri sendirian, terlihat bingung ingin memilih makanan yang dia makan. Zidan dengan segera menghampiri Kansa. "Hai," sapa Zidan pada Kansa. Zidan, anak kedua dari pasangan Abimana. Dia sudah bekerja mengurus beberapa hotel ayahnya. Wajahnya terlihat tampan dan dewasa. Dia mempunyai perawakan tinggi seperti ayahnya. Sampai-sampai Kansa menongak saat melihat siapa yang menyapanya. "Oh, hai. Sendiri aja. Kau kakak dari Kak Hafsah ya?" Iya. Perkenalkan, aku Kansa." "Salam kenal untukmu Kak Kansa. Aku Zidan, adik dari Kak Zoya. Maukah ku temani?" "Salam kenal juga Zidan. Boleh, kalau kau tidak sibuk." "Aku juga sedang sendiri. Keluargaku sibuk berfoto-foto." "Sama, orang tuaku juga masih sibuk sendiri." "Hehe, kalau begitu kita sama ya Kak. Makanlah, ini spaghetti terbaik dan terenak di sini. Papaku sengaja membawa koki-koki hotel untuk memasak di rumah hari ini." "Benarkah?" jawab Kansa tak percaya sambil terus menatap spaghetti yang memang terlihat lezat. "Ya, ayahku menyuruh mereka memasak makanan terbaik mereka. Semua sudah aku cicipi, tapi menurutku spaghetti ini yang paling luar biasa. Sungguh, cobalah," kata Zidan meyakinkan Kansa dengan wajahnya yang ekspresif. Kansa pun mengambilnya dan mencicipi sedikit di piringnya. Seketika kedua alisnya langsung terangkat dari ekspresi wajah Kansa, terlihat menikmati spaghetti itu. "Bagaimana?" tanya Zidan saat Kansa sudah menelan makanannya. "Kak, benar, rasanya sungguh luar biasa," jawab Kansa sambil tersenyum cerah. "Bolehkah aku menambah lagi?" "Tentu boleh, silakan ambil sepuasnya. Mereka akan memasak lagi nanti. Aku juga akan mengambilnya. Ayo kita makan di taman sambil melihat-lihat rumahku." Kansa dan Zidan pun berjalan-jalan sambil berbincang. Mereka juga membawa sepiring penuh spaghetti, memakannya sambil berbincang hangat. Hanya dalam waktu singkat keduanya bisa sangat akrab. Mereka bahkan sudah terlihat tertawa bersama. Sampai hari menjelang malam, akhirnya pihak keluarga dari Hanafi pun pamit undur diri dari keluarga Abimana. Semenjak acara lamaran itu, Zoya sering berkunjung ke rumah mewah Insa. Dia sering ke sana meski hanya sekedar berbincang-bincang dengan Insa, ataupun memasak beberapa makanan kesukaan Hafsah dan membuat beberapa kue untuk dimakan bersama. Dia juga sering menemani Kansa ke mall untuk sekedar jalan-jalan ataupun membeli beberapa kebutuhan. Zoya semakin mendekatkan diri pada keluarga Insa karena statusnya yang sebentar lagi menjadi istri Hafsah. Begitupun dengan Hafsah, dia juga sering berkunjung ke kediaman Abimana, calon mertuanya. Mereka sering menghabiskan waktu sore bersama, meminum teh sambil membicarakan berbagai kegiatan bisnis yang dijalani keduanya. Abimana terkenal sebagai orang yang mempunyai karakter yang cukup keras. Wajahnya juga terlihat seram dengan kumis tebal dan juga perawakan yang tinggi dan besar.
Tapi kini seakan semua karakter yang tergambar di dalam diri Abimana terbantahkan. Abimana sangat ramah, bahkan karakternya lebih kepada humoris. Dia sering bersenda gurau dengan Hafsah. Awalnya Hafsah takut-takut kepada Abimana, selalu merasa canggung dan sungkan ketika berada di dekatnya. Tapi kini setelah mengetahui karakter asli dari Abimana, Hafsah merasa semakin yakin, semakin nyaman, dan semakin mendekatkan diri pada calon papa mertuanya itu. Beberapa bulan setelah lamaran Hafsah digelar, Zoya yang sudah dekat dengan Kansa mengizinkan Kansa untuk melakukan pesta kecil dalam rangka grand opening pembukaan pabrik baru di salah satu hotel bintang 5 papanya. Seluruh ruangan di lantai 3 Zoya kosongkan untuk menyelenggarakan pesta Kansa ini. Awalnya Kansa hanya ingin melakukan pestanya di suatu kafe untuk mengundang teman-teman terdekatnya. Tapi dengan inisiatif Zoya sendiri, dia menyuruh Kansa untuk menyelenggarakan pesta di hotel papanya. Zoya berpikir, Kansa juga keluarganya sekarang. Papanya pasti akan memperbolehkan karena pesta hanya akan diselenggarakan satu malam. Dengan rayuan Zoya, calon adik iparnya, akhirnya Kansa mau melaksanakan pesta di hotel milik Papa Zoya. Karena pesta akan diselenggarakan di hotel semalaman, Kansa berpikir untuk mengundang seluruh teman-temannya, baik dari dalam maupun luar negeri. Semua Kansa undang untuk memeriahkan pesta kecil ala anak muda ini. Kansa juga mempersilahkan Hafsah dan Zoya untuk membawa teman-temannya agar pesta semakin meriah. Tak terkecuali juga Zidan yang mendapat undangan pertama, karena dia yang memimpin hotel yang akan digunakan oleh Kansa. Pesta pun digelar di malam hari. Seluruh lantai 3 dikosongkan untuk acara pesta Kansa ini. Zoya memilih lantai 3 karena di sana ada sebuah aula besar yang biasa disewa untuk melakukan rapat ataupun pesta para petinggi negara. Di lantai tersebut juga terdapat banyak kamar yang nantinya akan digunakan untuk menginap teman-teman Kansa dari luar negeri sebelum mereka pulang kembali ke negaranya. Terima kasih Zoe, karenamu pesta kecil-kecilan yang aku rencanakan jadi semewah ini, kata Kansa yang menyambut kedatangan Zoya bersama dengan Hafsah. Sama-sama kak, kakak tak perlu sungkan lagi, aku kan adik kakak juga sekarang, jawab Zoya sambil memeluk Kansa dan mencium kedua pipinya. Emang kakak aja yang maunya minta gratisan, jawab Hafsah. Emang kakak aja yang maunya minta gratisan, jawab Hafsah sedikit menggoda. Hei, bukan aku ya. Aku sudah berulang kali meminta tagihan pembayaran pada staf, tapi tak ada satupun yang memberinya. Itu pasti karena Zoya yang tak mengizinkannya kan? Kata Kansa ketus pada Hafsah. Hehe, iya ya, aku percaya. Jangan sewot gitu dong, jawab Hafsah dengan tertawa ringan, mengodai Kansa. Bukan aku kak yang mengatur semua ini, tapi Zidan. Dia yang mengatur semua dan juga mendekorasi seluruh ruangan pesta ini, kata Zoya dengan bangga. Zidan, benarkah? Jawab Kansa tak percaya. Iya, itu dia anaknya. Baru aja diomongin, sudah muncul aja, jawab Zoya sambil memandangi Zidan yang berjalan perlahan ke arah mereka dengan menawan. Bersambung.